Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar seluruh yang berbahagia dan yang tercinta. Hari ini kita membahas tentang bagaimana zakat itu dipungut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 disebutkan khudh bi amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Dengan kata lain atau maknanya, firman Allah ini menyebutkan dan diperintahkan kepada Rasul untuk memungut zakat kepada orang kaya, dan kemudian zakat ini ada lain setelah dipungut dibagi kepada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi setelah dipungut, zakat ini dibagikan kepada 8 asnaf. Karena firman Allah diperintahkan kepada Nabi, kewajiban Nabi untuk memungut zakat. Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai Nabi, dan Muhammad sebagai pimpinan. Jika Muhammad diminta untuk memungut zakat, maka manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutuskan Ibnu Lutfiyah untuk memungut zakat kepada orang-orang kaya, dan banyak lagi utusan yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memungut zakat. Dengan kata lain, zakat ini adalah mempunyai fungsi manajemen. Zakat ini adalah dikelola oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dalam hal ini adalah mengumpulkan zakat, kemudian merencanakan zakat, serta menyalurkan zakat kepada yang berhak. Kita melihat pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan sebagai Khalifah sudah menugaskan petugas amil untuk memungut zakat. Abu Bakar juga mengelola zakat, kemudian Umar mengelolakan zakat, sampai Utsman dan Ali juga menugaskan orang-orang yang memungut zakat. Oleh karena itu, setelah itu khulafah atau khalifah yang lain, Umar bin Abdul Aziz juga mengelola zakat. Nah, kalau kita melihat di Indonesia ini mayoritas umat Islam, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan fakir dan miskin dikelola oleh negara. Artinya hubungan antara Islam dan pemerintahan dan ada Indonesia ini sudah melaksanakan sedikitnya terhadap zakat. Dan kalau kita melihat Undang-Undang Pemerintah Aceh juga disebutkan zakat dikelola oleh pemerintah Aceh. Pasal 191 dan pasal 192. Nah, oleh karena itu, jadi kuatlah regulasi tentang pemungutan zakat dan penyaluran zakat. Karena Aceh daerah otonomi, maka diperkuat dengan Kanun 2020. Satu, bagaimana zakat ini dikelola oleh pemerintah Aceh. Dengan kata lain, zakat adalah fungsi manajemen oleh pemerintah guna membela kaum duafa. Akan tetapi bagaimana saat ini masyarakat memahami zakat ini, apakah dikelola oleh pemerintah atau hakim yang adil? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita melihat regulasi yang ada dan firman yang ada serta hadis juga, ini adalah fungsi pemerintah adalah membina kaum duafa dengan membuat regulasi agar orang-orang miskin ini tertindas. Kalau kita melihat Aceh daerah otonom yang telah diberikan otonomi untuk mengelola zakat, sangat banyak fungsinya. Di antaranya adalah memberantas ekstrem atau kemiskinan ekstrem ini yang telah terjadi. Dengan kata lain, setelah mengumpulkan zakat ini oleh dikelola oleh pemerintah, dan pemerintah membantu biaya operasional untuk pengelolaan zakat tersebut. Jadi dalam hal ini, apabila zakat sudah dikumpulkan oleh pemerintah yang adil dan disalurkan kepada yang berhak, itulah sistem
manajemen zakat dan ekonomi dalam Islam guna memberantas kemiskinan dan membina kaum duafa. Hadirin pendengar suluh yang berbahagia, terkait dengan zakat ini, bagaimana kita umat Islam memahami apabila zakat ini dikelola oleh pemerintah? Jadi kalau kita lihat firman Allah, kalau kita lihat praktek Nabi, kalau kita lihat praktek Khulafaur Rasyidin, khalifah yang lainnya, serta di Indonesia ini adalah diberi hak kepada umat Islam untuk mengelola zakat, dan terutama di Aceh ini diberikan otonomi bagaimana zakat ini dikelola untuk membina sumber daya Islam yang bagus untuk mencapai cita-cita rahmatan lil alamin, damai, sejahtera, dan kita bahagia dengan zakat. Marilah kita umat muslimin, umat Islam semuanya berbagi dengan zakat dan tunaikan zakatlah kepada Baitul Mal yang dikelola oleh pemerintah agar terjamin penggunaan, perencanaan, dan penyaluran zakat. Semoga dengan zakat ini kita diberkati, kita diberkahi, dan umat Islam damai sejahtera. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga penonton dan pendengar suluh berbahagia. Marilah sama-sama menunaikan zakat kepada Baitul Mal sebagaimana perintah regulasi yang ada di Republik Indonesia ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.